kita mengerti firman, tidak ada lagi upahnya, hilang. Jangan engkau mencanangkan, artinya jangan engkau bikin pengumuman. Ya, jadi bahasa Batak tadi, unang ditik-tikon, seperti yang dilakukan orang munafik. Orang munafik melakukan itu, dan orang-orang munafik senang dengan itu. Oh, aku setiap minggu dah namaku dah di situ. Ini kebanggaan diri, hilang upahnya. Tidak ada artinya. Kalau saya sebagai gembala, kalau hilang upahnya kita beribadah, hilang upahnya kita menyembah Tuhan, hilang upahnya memberi persembahan, terkutuklah saya jadinya nanti. Ini sebabnya saudaraku, ya, kita harus semakin mengerti. Kalau tidak ada pencanangan atau ibarat tik-ting ini, jangan rasa sedih. Haleluya. Tapi sebagian yang akunnya itu tinggi, bila tidak dicanangkan namanya, dia tidak mau. Tapi kalau saya, daripada saya dimarahi Tuhan, mending aja juga nggak mau juga orang terhadap saya itu, suka dialah. Tapi saya tidak mau sedikit pun bersalah dalam pelayanan ini. Biar semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita boleh berada untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku, ini penyembahan ini banyak orang tidak menyukai. Padahal ini adalah merupakan yang sangat inti untuk menghampiri hadirat Allah dalam hidup yang kekal. Karena Tuhan menciptakan manusia adalah menjadi penyembah-penyembah yang benar. Malaikat-malaikat sendiri juga semua untuk hormat, kebesaran, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi Lucifer ingin mengambil kemuliaan Tuhan. Dia tidak mau menyembah dengan benar, ataupun dia tidak mau menyembah Allah. Justru dia ingin disembah sehingga menjadi kejatuhan dari Lucifer yang kita selalu dengar namanya iblis, setan, si jahat, perbuatannya pembunuh. Ini saudara-saudaraku. Gereja-gereja juga kalau belum masuk dalam peningkatan rohani, pengertian yang benar, menyembah itu dia tidak suka. Ini saudaraku. Itu sebabnya kalau kebaktian minggu kita sudah tahulah semuanya. Bahkan kadang-kadang kursi kita ini, ya puji Tuhan, sudah gak muat. Ini, karena kalau minggu orang pada suka datang. Tapi kalau penyembahan, puji Tuhan sekarang sudah meningkat kita. Kalau tempoh hari, 5, tinggi 10. Ini pembuktian orang tidak senang, tidak suka menyembah, atau setidaknya belum mengerti, belum meningkat rohani.
Tetapi semakin kita mendekat hidup yang kekal, maka penyembahan harus menjadi kesukaan kita. Karena ibadah-ibadah seperti ibadah kita dengar firman, nanti tidak begitu lagi. Hanya menyembah, memuji, membesarkan yang Maha Kuasa, itu aja kerjaan. Selama-lamanya. Gak ada lagi supaya kita dikhotbah, bertobat. Gak ada lagi. Gak ada lagi bersaksi. Gak ada lagi doa permohonan untuk disembuhkan, diberkati, ditolong. Gak ada. Semua sudah terberkati. Itu sebabnya, saudaraku, saya berdoa biar semua kita adalah orang-orang yang benar-benar suka menyembah Tuhan. Ini. Dan itu dari pengertian kita yang semakin dalam. Sebenarnya ibadah yang tertinggi itu ibadah apa? Adalah ibadah penyembahan. Kita mau baca dulu, justru kejatuhan itu pertama, karena kejatuhan yang pertama bukan Adam. Kejatuhan yang pertama adalah Lucifer. Kejatuhan Adam itu bagian kedua secara global dari kejatuhan Lucifer, karena yang membuat Adam berdosa justru godaan dari Lucifer. Ini saudara-saudaraku. Jadi justru kejatuhan pertama itu adalah dari hal penyembahan. Semestinya segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan harus diserahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Tapi Lucifer suka ingin disembah. Yesaya 14 kita akan baca. Mulai 11 saya baca. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Ini saudara-saudaraku, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah. Jadi dia maunya nomor satu dari semua yang ada menyembah Tuhan. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Itu tempat yang utama sebagai tempat yang dirajakan, dituakan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini luar biasa, saudaraku. Menyamai yang maha tinggi, dia tahu Allah itu disembah, Maha Kuasa. Dia ingin posisi itu.
Inilah saudara-saudaraku kejatuhan. Sebaiknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itu sebabnya saudaraku, penyembahan itulah yang menjadikan kita bukan sombong, tapi semakin rendah di kaki Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Sekarang ini kalau orang belum mengerti beribadah, ibadah itu mengarah kepada keakuan. Ini saudara-saudaraku. Kalau ada dirinya untuk mengarah kepada satu hal, ditinggikan atau dipuji orang, nah itu saudara-saudaraku mengarah kepada tabiat yang tidak mau rendah hati, dan itu menunjukkan nanti kepada tabiat iblis, ingin kepada yang tinggi. Ini saudara-saudaraku. Jadi makanya kita harus mengerti, kalau di gereja kita, bukannya saya tidak mau buat saudaraku pengumuman, perpuluhan dari si anu sekian, perpuluhan dari si anu sekian, persembahan dari si anu sekian. Tapi kalau kita baca nanti dalam Matius pasal yang ke-6, upahnya sudah hilang, nggak ada artinya lagi. Karena kalau nggak diangkat akunya, nggak mau memberikan murni di dalam rendah hati, jadi persembahan bukan untuk Tuhan, mengangkat dirinya. Ini saudaraku sudah praktek daripada iblis, praktek dari setan. Semua kita mau cari dulu Matius pasal yang ke-6, mulai hal persembahan. Satu mulai, coba angkat, baca deh, mulai satu, bantu sampai 4. Matius 6 mulai ayat 1 sampai 4. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Memberi persembahan ataupun itu, saudara-saudaraku, awal kata itu memberi persembahan, sembah. Nah di situ. Tapi banyak orang memberi persembahan supaya dirinya yang terangkat. Dan itu Tuhan katakan munafik. Karena supaya dipuji orang. Ini dipuji orang, itu awal dari supaya disembah. Kesana saudaraku arah dari dipuji. Ya, itu sebabnya kalau saya sih pikir-pikir, mungkin kalau saya buat dibangga-banggakan, bikin canangkan begitu,
Ya mungkin yang lain akan masih semangat, tapi yang mau binasa, saudaraku. Cuma karena saya tidak mau seorang pun ada rugi dan binasa, ya makanya kita dari dulu nggak pernah mau dikasih persembahan, mau nggak dikasih, hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau mau memberi, Tuhan yang memberkati, saudaraku. Bukan gereja yang memberkati. Ya, itu hanya pelaksana. Pelaksana ibadah, tata ibadah, hal-hal ada di dalam ibadah, yaitu gereja melakukan. Tapi kalau itu adalah untuk Tuhan, menyembah Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan yang memberkati juga adalah Tuhan. Tapi kalau salah juga, ya Tuhan tidak memberkati. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan. Tahu mencanangkan? Ya, jadi kalau di dalam bahasa Batak, malu titing, malu titing, hatana titikon. Jadi kalau kita tidak ada, kenapa? Bukannya kita mau korupsi. Kita mengerti firman, tidak ada lagi upahnya, hilang. Jangan engkau mencanangkan. Artinya, jangan engkau bikin pengumuman. Ya, jadi bahasa Batak tadi, unang titik-tikon. Seperti yang dilakukan orang munafik. Orang munafik melakukan itu, dan orang-orang munafik senang dengan itu. Oh, aku setiap minggu dah namaku dah di situ. Ini kebanggaan diri. Hilang upahnya. Tidak ada artinya. Kalau saya sebagai gembala, kalau hilang upahnya kita beribadah, hilang upahnya kita menyembah Tuhan, hilang upahnya memberi persembahan, terkutuklah saya jadinya nanti. Ini sebabnya, saudaraku, ya, kita harus semakin mengerti. Kalau tidak ada pencanangan atau ibarat tikting ini, jangan rasa sedih. Haleluya. Tapi sebagian yang akunnya itu tinggi, bila tidak dicanangkan namanya, dia tidak mau. Tapi kalau saya, daripada saya dimarahi Tuhan, mending aja juga nggak mau juga orang terhadap saya itu suka dialah. Tapi saya tidak mau sedikit pun bersalah dalam pelayanan ini. Biar semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jangan apapun yang kita perbuat ini hilang upahnya. Jadi semua saudara-saudara itu, pelayanan, yang main musik, yang singers, yang apa saja, bukan supaya hebat dipandang orang, lakukan dalam rendah hati untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Upahnya tidak hilang sampai selama-lamanya. Ini saudaraku, sepakat kita semua ya? Iya, jadi jangan ada yang pergi nanti, saya tikung gua riba. Nggak pernah kita ini disanjung. Lah, saya kan bukan untuk menyanjung begitu. Dan juga kita semua yang kita sanjung, yang ku sanjung hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sembah hanya amin. Yesus Tuhanku, Yesus Engkau Tuhanku, Yesus Engkau yang turun
Oh Yesus, ku sembahkan Harum kudus-Mu, ini aku amin, masuk hadirat-Mu. Indah saudaraku ya, haleluya. Ini kita saudara-saudaraku, bukan mau korupsi. Seandainya pun itu dikorupsi, saudaraku yang sudah berbuat dengan benar sudah pasti diberkati Tuhan. Tapi siapa mau korupsi? Ini saudara-saudaraku, saya kalau ada berkat, mana kebutuhan untuk jemaat ini, saudara nggak usah harap saya bilang-bilang. Iya, tapi hati saya juga ke situ, karena saya harus juga berbuat dan juga bertanggung jawab. Bahkan kalau seandainya ya belum bisa, apa yang ada ya saya berbuat. Ini saudaraku, makanya kita mana ada bulan ini bayar dong, sewa ruko. Mana kita ada gitu? Pernah nggak dengar gitu? Nggak pernah kan? Tapi Tuhan semua selalu tolong. Gak dari sini, dari sono, dari mana-mana. Tuhan sanggup dalam segala hal. Luar biasa Tuhan. Dan saya tidak akan mau mengatakan masalahku kepada manusia. Dan masalah pelayananku hanya berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang tidak dilihat oleh mata terjadi. Dan tidak dirasakan oleh jemaat. Tapi terjadi saudara-saudara. Supaya kita semakin bersungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan benar. Ini saudaraku, biar kita menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Biar kita semuanya sebagai pioner-pioner. Tahu pioner-pioner? Inggrisnya apa itu? Iya, pemuka. Pioner-pioner. Inggrisnya apa? Speak English apa? Nggak tahu. Pioner juga. Ya udah, berarti aku pintar dong. Pintar dikit, belum banyak. Haleluya, saudara-saudara. Ya. Kita harus sebagai, kenapa? Yang lain kan kebaktiannya sekali seminggu. Sudah kita 3 kali harus tunjukkan. Haleluya. Jadi kita ini harus sama-sama ini kepada yang sekali ini. Tiap minggu, karena mereka kan datang hanya minggu. Ya udah kita tunjukkan bahwa kita juga sudah lebih maju. Nah, kita tunjukkan apa? Hidup yang semakin sesuai dengan firman yang diberkati Tuhan. Saya bisa mengerti ada yang belum sampai kepada ini kebenaran. Kalau dia nggak dipuji, nggak mau. Ini sebabnya kalau tegeles ada namanya. Tapi kalau nggak tegeles sampai kiamat dunia belum ada. Belum kiamat dunianya. Jangan sampai sekarang. Sampai saat ini ada yang tidak mau. Maunya kalau tulis nama ini mengarah kesombongan. Karena semua itu kita buat untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita melakukan itu karena kita melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan, ya biarlah Tuhan yang memberkati dia. Dan pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, loh ini kan kita sudah baca. Seperti yang dilakukan oleh orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Sebab mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi upahnya enggak berkat. Jadi upahnya adalah kosong. Kosong. Jadi kosong. Ya kosong. Ini nyanyian Dr. Sung. Kosong. Ya kosong. Semua kosong. Salib tak kosong. Nah, itu nyanyian Dr. Sung. Nggak banyak yang tahu. Dr. Sung, wah dia rendah hati. Waktu dia sekolah di Amerika, nggak tahu di Ohio kali ya, ya situ. Jadi selesai penamatan, yang paling baik dialah. Dia dapat bawa itu apa? Ijazahnya. Sudah selesai wisuda, dia pulang. Tapi dulu kan masih ini, belum banyak naik pesawat, banyak kan naik kapal dari terusan Swiss. Gitu dulu. Nah, jadi waktu di tengah laut, dikatlah itu apa? Sertifikatnya. Tapi, orang kalau ada sertifikat, udah dibikin di tempat yang mana yang bagus-bagus. Kalau ini diikat, dibuang di laut. Saya mau hanya melayani Tuhan. Begitu dia. Jadi dia rendah hati, terus dia melayani. Dia memberitakan kebaikan Tuhan sampai dia mati. Nggak terlalu tua, muda juga dia. Ini saudara-saudaraku. Jadi tidak ada dibanggakan apapun yang kemasyhuran di dunia, walaupun dia paling bagus di dalam kedokterannya pada saat itu. Iya, dalam ijazah kedokterannya. Itu benar-benar diikat itu ijazah, diikat ke batu, dijatuhkan ke laut. Kapalnya jalan terus. Ijazahnya nggak tahu lagi. Cuma penyerahannya bulat 100% hanya kepada Tuhan sajalah dia melayani. Ini saja saudara-saudaraku. Itu sebabnya semakin bersungguh-sungguh kita kepada Tuhan, semakin mengerti kita firman Tuhan, nanti semakin kita akan terberkati. Jadi anti dari penyembahan yang benar adalah kebanggaan diri. Apalagi kalau sudah menyombongkan diri, apalagi sudah minta lagi menyamakan diri dengan yang maha kuasa, keterlaluan lah seperti Lucifer. Itu sebabnya saudaraku, sekarang kita mau menyembah Tuhan, menyembah Tuhan dalam rendah hati, memberi penyembahan yang sesungguhnya kepada Allah yang maha pencipta langit bumi segala isinya, maha tahu, maha besar, maha mulia, maha segala perkara yang indah, segala perkara kasih dan kemurahan. Itulah Allah kita yang luar biasa. Tidak bisa ada yang menyamai dia, dan kita hanya menyembah dia dengan benar, dan kita merendahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh hormat, kebesaran, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan.